Sim. Oke, oke, oke. Ya, Tunggu Bu Sut ya. ya, iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Oh, semangat sepertinya ya, anak-anak ibu di pagi hari ini ya. Nah, ibu lihat bersemangat anak-anak ibu semuanya. Nah, terima kasih ya anak-anak ya. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Ibu pimpin ya doanya ya. Nah, tolong anak-anak siap-siap, kita akan memulai berdoa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak Ibu sudah mau bergabung ya dalam bimbingan kelompok hari ini. Jadi walaupun sebelumnya ada kegiatan, tapi anak Ibu menyempatkan ya untuk melaksanakan bimbingan kelompok dan bersedia untuk menyempatkan waktu ya. Jadi Ibu ingin sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, ada nggak yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ada nggak yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa itu? Seperti Ya, Resi, silakan Resi. bimbingan kelompok itu bertukar pendapat. Jadi menurut Resi di sini bimbingan kelompok itu bertukar pendapat ya. Ya, bagus sekali ya Resi ya. Di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang berdinamikakan terdiri dari 8 sampai 12 orang ya. Ya, jadi di sini kita sudah termasuk ya dalam bimbingan kelompok ya. Anggota kita juga sudah ada 8 orang ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu ingin tanyalah sama anak-anak Ibu, ada nggak yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Ada nggak anak-anak Ibu yang tahu dari tujuan? Saya Bu Atia. Iya, silakan Atia. Bimbingan kelompok itu kayak buat sarana sharing gitu, Bu. Jadi Untuk kita bertukar pendapat. Ya, bagus sekali Atia. Jadi menurut Atia, kita di sini dalam bimbingan kelompok tujuannya bisa bertukar pendapat ya. Jadi ada lagi anak-anak yang lain? Saya Bu, Ya, Siti, silakan Siti. untuk menambah wawasan Bu. Ya, bagus sekali ya Siti ya. Jadi menurut Siti di sini bimbingan kelompok itu tujuannya adalah untuk menambah wawasan. Nah, ada lagi? Saya Bu, Mardian Bu. Silakan Mardian. Tujuan untuk bimbingan kelompok Bu, untuk berkembangnya kemampuan sosial siswa Bu. Nah, bagus sekali ya Mardian ya. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan Aprila. supaya mudah berdiskusi Bu. Supaya mudah berdiskusi. Nah, bagus sekali ya. Jadi menurut Aprila, tujuan dari bimbingan kelompok itu supaya mudah berdiskusi ya. Ada lagi? Ada lagi?
yang ingin berpendapat dari tujuan bimbingan kelompok? Sudah? Sudah ya? Nah, di sini kesimpulannya bahwa tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk menambah wawasan anak-anak ibu ya yang belum pernah didapatkan di dalam kelas ya. Nah, jadi supaya anak-anak ibu berani bicara di depan umum, yang biasanya pasif, bisa aktif dalam dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya, yang biasanya tidak berani mengungkapkan pendapat. Nah, di sini anak-anak ibu harus berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, terus anak-anak ibu pun bisa mempunyai kemampuan di dalam berkomunikasi, di dalam berdiskusi ya. Jadi apa yang sudah dikatakan anak ibu tadi, pendapat anak ibu bahwa tujuan bimbingan kelompok itu semuanya benar ya. Jadi anak ibu berarti sini sudah paham ya apa itu tujuan bimbingan kelompok ya. Nah, selanjutnya ibu selanjutnya kita sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham ya apa itu tujuan dari bimbingan kelompok ya. Nah, ibu di sini akan menjelaskan apa itu pelaksanaan bimbingan kelompok ya. Nah, di sini kita dalam melaksanakan bimbingan kelompok itu ada pimpinan kelompok dan anggota kelompok ya. Nah, pimpinan kelompok itu adalah ibu sendiri ya. Pimpinan kelompok ibu sendiri, dan anggota kelompok itu adalah anak-anak ibu ya, anak-anak ibu semua ya. Nah, jadi kalian di sini sebagai anggota kelompok ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok di sini ada aturannya ya. Kalau anak-anak ingin mengemukakan pendapatnya, anak-anak bisa mengangkatkan tangannya ya, seperti ini ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Jadi apabila ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, anak-anak ibu harus mengangkat tangannya terlebih dahulu. Setelah ibu mempersilahkan, maka anak-anak ibu bisa mengaktifkan mic-nya ya. Mengaktifkan mic-nya serta berbicara apa pendapatnya, apa gagasannya ya. Nah, bisa mengemukakan pendapatnya, gagasannya ya. Nah, jadi jangan lupa nanti kita angkat tangan dulu terlebih dahulu ya sebelum bertanya ya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ibu paham. Nah, aktif dalam berbicara ya. Dalam mengemukakan gagasannya, mengemukakan pendapat, ada yang diam-diam saja ya di dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini. Ibu harap anak-anak ibu semuanya aktif. Nah, jadi apapun yang kalian ada di pikiran kalian, silakan bicarakan saja ya. Asas-asas ya. Asas-asas yang harus kita patuhi ya. Nah, yang pertama asas kesukarelaan. Nah, di sini kalian bergabung apa ada paksaan? Tidak ada kan? Ya, Tidak, Bu. Kalian bergabung di sini atas kesukarelaan kalian ya, anak-anak. Nah, yang kedua asas kegiatan. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan asas kegiatan. Nah, asas kegiatan hari ini, Ibu ingin anak-anak Ibu aktif ya, aktif dalam berbicara ya, aktif dalam mengemukakan pendapatnya ya. Nah, jadi jangan malu-malu lagi ya. Kita di sini kan ingin bisa ya, ingin tahu, ingin menambah wawasan ya. Jadi tidak usah malu-malu ya. Nah, Iya, Bu. yang keempat yaitu asas
kenormatifan ya, di mana anak-anak di sini apabila ingin memberikan pendapat, ya ingin mengemukakan gagasannya, tolong untuk tidak menyakiti orang lain ya, tolong untuk tidak menyakiti teman-temannya ya, untuk tidak menyindir, tidak menyinggung ya. Nah, yang terakhir asas kerahasiaan ya Nak ya. Jadi apabila ada temannya yang berbicara secara pribadi, tolong anak-anak Ibu tidak membawanya keluar ya Nak ya. Cukup sampai di sampai di sini saja ya, sampai di bimbingan kelompok ini saja. Ibu berharap anak-anak Ibu tidak membawanya ke luar forum ya. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Ya, paham ya. Nah, ya Ibu rasa anak-anak Ibu ini belum saling mengenal ya? Iya, Udah Bu. saling mengenal belum? Soalnya Belum, Bu. campur ini kelasnya, ada IPS 1, ada IPS 2, ada IPS 3, ya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, belum saling mengenal ya? Sebagian udah ada, belum. Bu. Ada yang udah, ada yang belum, Bu. Nah, mari kita sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Nak ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, nanti kita perkenalan menurut abjad ya Nak ya. Jadi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya tahap-tahapnya. Pertama sebutkan nama kalian ya. Sebutkan nama, sebutkan sebutkan kelasnya, sebutkan alamatnya, dan sebutkan apa itu hobi, mata pelajaran yang kalian sukai. Ya, paham? Paham, Bu. Nah, yang pertama Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan ya, nama Ibu Azlina. Ibu guru bimbingan konseling. Untuk lebih akrab panggil aja Ibu Alin ya. Untuk sehari-hari di sekolah panggil saja Bu Alin. Kalau Bu Azlina Iya, Bu. terlalu kepanjangan ya, karena Ibu di sehari-hari dipanggil Ibu Alin. Nah, rumah Ibu di Menggala 25 ya. Jadi kalau ada yang tersesat di Menggala 25 bisa mampir ke rumah Ibu ya. Mana tahu Iya, Bu. ada yang tersesat ya, bisalah mampir ke rumah Ibu. Nah, Ibu mata pelajaran yang Ibu sukai sewaktu Ibu SMA itu bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya menurut abjad ya. Siapa yang pertama ingin memperkenalkan dirinya? Saya, Bu. Ya, silakan Aprila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Hasim dari kelas 10 IPS 1. Alamat tempat tinggal saya Menggala Sakti. Mata pelajaran yang saya sukai bahasa Indonesia. Ya, sama berarti ya mata pelajaran yang kita sukai ya, Aprila. Nah, Ya, Bu. nanti yang lain tolong disimak nama temannya, apa mata pelajaran yang disukainya ya. Jadi nanti Ibu ingin tanya juga lagi, mana tahu nanti ini ada yang tidak menyimak. Ya. Nah, Ya, siapa Bu. lagi selanjutnya? Saya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Frista dari kelas 10 IPS 2. Alamat Sintong Makmur, pelajaran kesukaan bahasa Inggris. Ya. Terima kasih Atia. Selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Bu. Ya, silakan Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Arianti, kelas 10 IPS 3. Alamat saya di Menggala Sakti, kilometer 25. Mata pelajaran yang saya sukai, Bahasa Indonesia. Oh, sama ya, banyak ya yang suka menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi Iya, siapa Bu. lagi yang belum? Saya, Bu. Ya, silakan. Mardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Saputra. Alamat saya di Menggala Teladan. Mata pelajaran yang saya sukai matematika, Bu. Oh, hebat ya Mardian. Menyukai mata pelajaran matematika ya. Jarang sekali loh siswa Ibu yang menyukai mata pelajaran matematika, tapi ini ada ini ya, Mardian ini ya. Siapa lagi? Ada yang belum? Saya, Bu. Oh, Hayul. Ya, Hayul, silakan Hayul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayul Zikri. Alamat saya Manggala Sakti. Mata pelajaran yang saya sukai fisika. Oh, fisika ya. Iya, Hayul. Hebat ya Hayul ya, walaupun dari jurusan IPS, tapi menyukai mata pelajaran fisika ya. Ya, Bu. Siapa lagi ada yang belum? Sudah Saya, semua, Bu. nak? Oh, Siti belum ya? Siti, silakan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah dari kelas 10 IPS 2. Alamat saya Menggala Sakti, kilometer 25. Mata pelajaran yang saya sukai PPKN. Oh, mata pelajaran yang sukai Siti Musdalifah PPKN ya. Nah, Ibu ingin tanyalah sebentar ya. Kira-kira temannya menyimak enggak? Nah, dari Aprila Hasim tadi, mata pelajaran apa yang disukainya? Ada yang ingat enggak? Nah, Indonesia. Berarti anak Ibu menyimak ya. Ini Ibu takutnya tadi pikirannya entah kemana-mana dan tidak menyimak dan tidak mendengarkan ya. Berarti anak Ibu menyimak dari perkenalan hari ini ya. Perkenalan saya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita juga akan mengadakan layanan bimbingan kelompok ini dalam waktu 45 menit ya. Jadi anak-anak Ibu harap tetap fokus ya, tetap fokus untuk kedepannya sampai dengan selesai ya. Nah, tadi sudah paham kan apa tujuan dari bimbingan kelompok hari ini kan? Nah, tujuannya itu ya untuk menambah wawasan ya kepada anak-anak Ibu ya. Nah, Ibu juga sudah jelaskan apa-apa saja asas-asas yang kalian harus patuhi ya. Masih ingat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Alhamdulillah. Nah, untuk topik yang kita bahas hari ini adalah topiknya yaitu mencontek. Nah, mencontek penyebab dan solusinya ya. Jadi di sini Ibu ingin kalian mengetahui apa itu arti mencontek. Nah, apa itu penyebabnya, mengapa kalian melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu apa solusinya supaya kita tidak melakukan hal mencontek ya. Jadi di sini paham topik yang kita Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah ya, paham ya. Nah, sebelum kita memasuki tahap inti, anak-anak Ibu sudah siap belum? Sudah, Bu. Nah, ya, harus semangat ya. Nanti kalau kita udah merasa tegang, baru kita akan adakan games ya. Ibu sekarang ingin menampilkan terlebih dahulu ya. Menampilkan video dulu ya. Tolong anak-anak Ibu nanti cerna ya.
tolong dicerna, diamati ya, didengarkan ya. Apa hasil dari video tersebut ya. Tolong ya nak ya. Didengarkan dan disimak ya nak. Iya, Bu. Ibu matikan mic ibu dulu ya. Udah dengar belum? Udah. Ya. Ujian dimulai, pertarunganku dimulai sekarang. Tidak hanya melawan soal, tapi juga harus melawan godaan yang ada. Apapun yang mereka lakukan, jika mungkin, aku tetap pada jalanku. Nah, ini prinsipku. Apapun hasilnya nanti, aku nggak peduli. Setiap orang punya prinsip, dan ini prinsipku. Akhirnya datang juga waktu untuk nilai. Kayak yang lain, aku juga pengen dapat nilai A. Walau akhirnya aku tahu kalau aku dapat D. Sedih emang, agak kecewa dikit. Kenapa hasilnya cuma segitu? Tapi aku senang. Prinsipku tetap ada dan aku yakin semua yang kulakuin ini benar. Nah, sudah menyimak kan anak-anak ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak ibu dari hasil video tersebut apa menurut pendapat anak-anak ibu? Saya, Bu. Iya, coba Resi. Kesimpulannya, kalau kita konsisten agar tidak mencontek, karena mencontek punya orang lain belum tentu benar dan sudah pasti tidak berkah. Ya, benar sekali ya Resi. Jadi menurut Resi itu kalau kita mencontek itu tidak berkah ya nak ya. Apapun itu hasilnya Iya, ya. Bu. Ya. Iya, Bu. Nah itu ya menurut Resi ya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, coba Mardian terlebih dahulu ya. Mardian dulu ya. Silakan Mardian. Kalau menurut saya, Bu, orang-orang yang menyontek adalah orang-orang yang tidak percaya diri, Bu. Karena dia tidak percaya dengan jawabannya sendiri, Bu. Ya, bagus sekali. Nah,
bagus sekali ya Mardian. Ini menurut Mardian ya. Nah, jadi menurut Mardian itu apabila kita mencontek itu tidak percaya diri ya. Nah, tidak percaya diri ya. Di sini berarti kalau kita mencontek, berarti kita tidak percaya diri dengan hasil jawaban kita sendiri ya. Nah, siapa lagi selanjutnya? Saya Bu Atia. Ya, silahkan Atia. Jadi Bu, dari video itu kita tuh harus punya prinsip buat nggak nyontek, walaupun hasil kita nggak sebagus orang lain, tapi seenggaknya itu hasil pikiran kita sendiri. Ya, nah jadi menurut Atia itu ya kita harus punya prinsip ya, harus punya prinsip untuk tidak mencontek ya. Apapun hasil kita, itulah jerih payah kita sendiri ya. Nah, siapa lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang hasil video tadi? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Oh, Aprila. Silakan Aprila. Kita harus percaya diri dan memiliki prinsip. Tak apa nilai kita rendah, asalkan hasil kerja keras kita sendiri. Daripada nilai tinggi tapi hasil kerja keras orang lain, Bu. Ya, benar sekali ya Aprila. Nah, untuk apa kita nilai yang tinggi, tetapi dari hasil orang lain ya. Jadi kalau kita mengerjakan sendiri, kita lebih bangga ya dari hasil kita sendiri, walaupun nilainya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, selanjutnya siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya lagi tentang video yang barusan Ibu tampilkan? Saya, Bu. Iya, silakan. Kesimpulan dari video tersebut, kita harus percaya diri dengan jawaban kita sendiri. Karena jawaban mencontek belum tentu benar sehingga dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, benar sekali ya. Siapa tadi? Siti ya? Ya, benar sekali Siti. Jadi, intinya kita itu harus percaya diri ya nak ya. Harus percaya diri dengan apa yang kita jawab ya. Apa kemampuan kita. Jadi kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Nah, siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Hayul, silakan Hayul. Kita harus berusaha, jangan putus asa, Bu. Oh ya, benar sekali ya. Jadi menurut Hayul, hasil video tadi, kita jangan putus asa ya dari hasil yang kita dapatkan. Yang penting itu hasil kita sendiri ya, tidak mencontek orang lain. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat tentang hasil video tadi yang Ibu putar? Ada lagi? Tidak ada lagi? Sudah mungkin, Bu. Sudah. Nah, dari kesimpulan yang Ibu ambil tadi ya, yang anak-anak Ibu katakan, di sini kita harus mempunyai prinsip. Ya, mempunyai prinsip dari hasil kita ya, mempunyai prinsip walaupun kita hasilnya nilainya rendah, tapi kita bangga dengan hasil kita sendiri ya. Nah, jadi untuk apa kita memiliki nilai yang tinggi tetapi dari hasil mencontek? Nah, di situ kita udah bisa ya menyimpulkan ya. Nah, jadi kita tidak usah mencontek lagi ya. Kalau bisa kita kerjakan sendiri, kita lebih puas dengan hasil kita sendiri ya. Untuk apa kita mempunyai nilai yang tinggi tapi dari kerja keras orang lain ya. Nah, di sini sudah paham anak-anak dari hasil video tadi ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin menampilkan gini apa dulu lah kita ya. Nampak Ibu, anak-anak Ibu ini agak tegang sedikit ya. Apa sudah lelah? Baru menampilkan video, udah agak-agak lesu. Apa ada yang kurang bersemangat? Nah, kita melakukan games dulu lah ya. Ibu ada games nih, tolong disimak ya. Ya.
Ibu ada games, tolong disimak. Nah, apabila Ibu mengatakan Bapak, kalian tolong pegang kepalanya ya. Ya, apabila Ibu mengatakan Bapak, nah, pegang kepalanya. Nah, apabila Ibu mengatakan Ibu, kalian bisa pegang telinga kalian ya. Nah, apabila Ibu mengatakan anak, kalian bisa pegang dagu anak-anak ya. Dagu kalian ya, Nak ya. Mengerti? Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, jadi kalau Ibu bilang nanti Bapak, kalian pegang apa? Kepala. Nah, Bisa dipraktekkan enggak? Jadi Bisa, kalau Bu. jadi kalau Ibu bilang Ibu, kalian bisa pegang apa? telinga. Nah, jadi kalau Ibu bilang anak, nanti kalian Dagu. bisa bilang ya benar sekali. Nah, Ibu praktekkan ya, tapi jangan kalian ikuti ya apa yang Ibu lakukan ya, yang Ibu pegang. Kalian ikuti aja instruksi Ibu, tapi jangan ikuti apa yang Ibu pegang ya. Nah, karena apa yang Ibu pegang dan instruksi Ibu bisa jadi berbeda ya. Nah, di sini Ibu bilang ya, siap-siap. Udah siap belum? HP-nya Siap. Udah, Bu. HP-nya ditaruh dulu biar kalian bisa pegang kepala, bisa pegang telinga, dan bisa pegang dagu ya. Nah, Bapak. Ibu. Anak. Oh, Ibu lupa jadinya. Ibu. Anak. Bapak. Nah, anak Ibu semuanya udah terkonsentrasi ya. Udah sepertinya sudah semangat. Sudah semangat belum? Udah, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan kegiatan selanjutnya ya. Ibu akan menampilkan PPT ya di sini. Ibu ingin tahu apa itu pengertian mencontek ya, faktor penyebabnya ya. Nah, akibat mencontek itu apa yang terjadi apabila kita ketahuan dari akibat mencontek ya. Terus solusinya apa? Solusi supaya kita tidak mencontek lagi ya. Nah, sini Ibu izin share screen ya. Ibu matikan dulu kameranya ya. Kamera. Tunggu ya. Bentar. Tolong disimak ya anak-anak. Iya, Bu. Izin share screen dulu ya. Tunggu ya. Duh. Bentar ya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, ini ya. Mencontek penyebab dan solusinya. Nah, di sini tujuan Ibu mengangkat topik ini yaitu supaya anak-anak Ibu dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang tercela dan bertekad untuk tidak melakukannya ya. Paham? Nah, Paham, Bu. lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya ya kepada anak-anak Ibu ya. Pernahkah kamu melakukannya? Nah, melakukan apa? Yaitu melakukan mencontek di saat mengerjakan tugas ataupun PR ataupun ujian. Nah, siapa di sini kira-kira yang pernah melakukan hal tersebut? Ada yang pernah? Ibu berharap sih tidak ada, tapi ada nggak yang pernah? Dengar nggak nak suara Ibu nak?
Dengar, Bu. Nah, ada nggak yang pernah mencontek? Menconteknya mencontek mengerjakan tugas, mencontek mengerjakan PR, mencontek mengerjakan Pernah, Bu. ujian. Hah? Pernah, Bu. Ya, siapa itu? Mardian, Ibu nggak kelihatan soalnya dari sini. Ibu stop share dulu ya. Nah, Bu. siapa yang pernah mencontek di saat ujian? Saya, Bu. Ataupun mengerjakan tugas, ataupun mengerjakan PR. Nah, Hayul pernah mencontek? Mengapa Pernah, kok Bu. bisa mencontek, Hayul? Karena sering begadang, Bu. Karena nggak belajar juga. Oh, besok jangan diulangi lagi ya, Hayul ya. Nah, Bu. ya itu berarti Hayul sudah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik ya, Hayul. Nah, ada lagi nggak yang pernah mencontek? Saya Bu Aprila. Aprila juga pernah mencontek. Kenapa Aprila kok bisa mencontek? Kadang kurang paham, Bu, sama pelajarannya. Kurang paham dengan mata pelajarannya. Nah, besok kalau nggak paham ditanya lagi sama gurunya ya. Ditanya lagi. Nah, kalau malu juga bertanya sama gurunya, tanyakan sama dengan teman-temannya yang paham dengan materi tersebut ya. Jadi nggak usah malu-malu daripada kita melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan. Perbuatan itu sudah termasuk dalam perbuatan yang tercela ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya tunggu Ibu share lagi ya. Soalnya kalau anak-anak Ibu mengemukakan pendapat, Ibu tidak melihat mukanya, sepertinya tidak enak ya. Nah, jadi ini Ibu share screen lagi. Nah, jika iya, kenapa harus hati-hati? Nah, jika iya, kita harus berhati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena mencontek merupakan perbuatan yang tercela dan tindakan yang tidak jujur. Nah, benar sekali ya. Jadi anak-anak Ibu tolong dihilangkan kebiasaan dari mencontek yang pernah melakukan mencontek ya. Nah, jadi tolong dihilangkan kebiasaannya. Nah, di sini Ibu ingin mengetahui apa sih itu arti pengertian mencontek? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Bu. Siapa ini? Ibu stop dulu ya, Ibu ingin lihat mukanya ya. Nah, ada yang tahu apa Saya, itu Bu. arti mencontek? Ya, tolong Resi. Apa itu artinya? Suatu tindakan yang tidak jujur yang sebagaimana dilakukan secara sadar agar mendapatkan keuntungan. Nah, benar sekali ya Resi ya. Nah, jadi menurut pendapat Resi, mencontek itu sesuatu tindakan yang tidak jujur. Nah, ada lagi yang Bu tahu Aprila. artinya? Ya, silakan Aprila. Menjiplak atau mengopek pekerjaan orang lain, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi menurut Aprila, mencontek itu adalah menjiplak ya, menjiplak pekerjaan orang lain. Nah, ada lagi yang tahu pengertian Bu. mencontek? Siapa? Bu. Hayul. Nah, silakan Hayul. Mencontek itu mencontoh jawaban orang lain, Bu. Ya, jadi di sini menurut Hayul mencontek itu adalah meniru jawaban orang lain. Ya, ada lagi yang menyimpulkan pengertian mencontek? Saya, Bu. Ya, silakan Siti. Contek itu mengikuti pekerjaan orang lain. Nah, benar sekali Siti. Mencontek. Jadi kesimpulan jadi menurut Siti ini mencontek adalah apa namanya tadi? Meniru pekerjaan orang lain ya. Nah, ada lagi yang menyimpulkan apa arti mencontek? Saya Bu Atia. Atia, silakan Atia. Mencontek itu Bu menyalin hasil pikiran orang lain. Nah, jadi di sini menurut Atia mencontek itu menyalin dari pikiran orang lain ya. Nah, jadi berarti kesimpulannya kesimpulan dari mencontek itu jelek sekali anak ya. Nah, jadi kita kalau bisa tidak usah
melakukannya ya. Nah, Ibu share lagi. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertian mencontek itu adalah menjiplak ya, benar sekali ya, apa yang sudah dikatakan anak-anak Ibu ya, menjiplak. Nah, suatu kegiatan mencontoh, meniru, mengutip tulisan, pekerjaan orang lain sebagai mana aslinya ya, benar semua ya jawaban anak. Menurut pendapat anak-anak Ibu semuanya ya. Nah, di sini mencontek itu menurut Wikipedia, Encyclopedia sebagai suatu tindakan tidak jujur ya. Jadi mencontek itu sebagai suatu tindakan yang tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Nah, di sini sudah paham apa itu arti mencontek, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Nah, Ya, Bu. selanjutnya Ibu ingin tanyalah kepada anak-anak Ibu. Faktor penyebab mencontek. Nah, ada yang tahu nggak faktor-faktor penyebab mencontek? Tahu, Bu. Ada yang tahu? Siapa itu? Ibu nggak kelihatan dari sini, Nak. Sebutkan namanya, Nak. Wah, Ya, silahkan, Nak. karena kurang percaya, Bu, sama jawaban sendiri. Nah, benar sekali ya, Ila. Jadi menurut Ila, faktor penyebab mencontek itu karena dia kurang percaya diri. Jadi dia melakukan mencontek. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat dengan faktor Resi, Bu. penyebab? Ya, silahkan Resi. Malu dibilang bodoh jika nilai rendah. Jadi menurut Resi, dari faktor penyebab mencontek itu malu jika nilainya dibilang rendah. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, silahkan. agar mendapat nilai tinggi, Bu. Nah, itu siapa tadi yang mengatakan? Ibu nggak kelihatan mukanya dari sini, Nak. Siti, Bu. Siti. Nah, Siti, benar sekali ya Siti ya. Jadi karena supaya mendapatkan nilai tinggi, makanya mereka mencontek ya. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya, silakan Mardian. Kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas sekolah, Bu. Nah, karena kurangnya waktu, menurut Pak Mardian kurangnya waktu, maka Mardian mencontek ya. Iya, Bu. Nah, jadi ada lagi? Kalau tidak, Saya, Ibu Bu. lanjutkan. Hayul, Bu. Hayul, silakan Hayul. Takut kalah saing, Bu. Takut kalah saing? Ya, Bu. Nah, jadi janganlah takut kalah saing ya. Nah, kita harus bersaing dengan sehat lah ya, Nak ya. Tidak boleh karena takut kalah saing, kita akhirnya mencontek ya. Nah, jadi kita harus sportif untuk tidak mencontek. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Faktor penyebab mencontek itu banyak ya, udah disebutkan juga salah satu dari anak-anak Ibu ya. Nah, faktornya itu dari diri sendiri. Nah, itu tadi udah disebutkan Hayul, udah disebutkan Mardian, sudah disebutkan lainnya ya. Kurang percaya diri. Nah, faktor dari dalam diri sendiri itu kurangnya percaya diri ya. Kurangnya percaya diri, takut dibilang kalah saing ya. Takut nilainya rendah ya. Nah, yang kedua dari guru. Bisa jadi gurunya di sini entah karena sibuk ya, sibuk dengan kegiatannya, jadi akhirnya kurang menjelaskan materi ya, kurang menjelaskan materi di dalam kelas. Jadi sehingga anak-anak Ibu mungkin bisa jadi kurang paham dengan materi tersebut. Nah, faktor dari orang tua di sini maksudnya itu orang tua menekan kepada anaknya itu supaya untuk mendapatkan nilai tinggi, untuk berprestasi. Nah, jadi anak ini sehingga tertekan jadi akhirnya karena dia merasa tidak mampu, akhirnya dia mencontek ya. Nah, ini ya ada 3 faktor ya. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Bu. Nah, Ibu ingin tanya dulu, akibat mencontek itu apa?
Akibat dari mencontek itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu tahu. Ya, coba sebutkan nak. Siapa ini? Resi Bu. Ya, silakan Resi. Jadi lebih malas belajar karena keenakan mencontek dan terima bersih. Ya, bisa jadi ya Resi ya, dari akibat karena ingin terima bersih, ingin enak-enakan, jadi akhirnya Resi mencontek ya. Nah, ya, ada lagi? Saya Bu Ya, silakan. tidak mengerti saat ditanya Bu. Tidak mengerti saat ditanya lagi ya. Nah, jadi akibat dari mencontek itu apabila kita setelah mengerjakan ujian, kita nggak ingat lagi apa yang kita jawab tadi karena kita menjawabnya itu dari hasil mencontek ya. Nah, selanjutnya ada lagi? Ada lagi yang ingin? Bu Atia. Ya, silakan Atia. Bisa dihukum Bu kalau ketahuan. Nah, benar sekali. Jadi, akibat dari mencontek itu, kalau kita ketahuan mencontek di dalam kelas, kita bisa kena hukuman ya. Bisa kena hukuman dari guru, guru mata pelajaran, guru pengawas ujian ya. Nah, jadi ada lagi? Tidak ada? Saya Bu Ya. Aprila. Ya, silakan Aprila. Kita jadi terbiasa berbohong Bu. Benar sekali. Jadi kita kalau kita selalu mencontek, kita jadi terbiasa berbohong. Pertama kita berbohong pada diri sendiri, berbohong pada orang lain. Nah, dari kesimpulan di sini bahwa kita tidak tidak boleh mencontek ya. Jadi apabila kita ketahuan dari mencontek itu bisa kita didiskualifikasi di dalam kelas ya, bisa kita dikeluarkan dari kelas ya. Nah, jadi akhirnya merugikan kita sendiri yang seharusnya kita bisa ada kesempatan untuk mendapatkan nilai 100, jadi akhirnya kita tidak bisa mendapatkan nilai 100 ya. Nah, akhirnya kita mengulang ujian kembali sama dengan remedial. Itu pun kalau kita bisa remedial. Coba kalau gurunya tidak memberikan kesempatan untuk mengulang. Nah, kita mendapatkan nilai kosong, nilai kita. Kan yang rugi siapa? Kita sendiri ya. Nah, akibatnya itu di sini ya, bagi yang menyontek ketahuan oleh pengawas dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya, bisa dikeluarkan dari ruangan ujian dan akhirnya kalian menanggung malu ya. Dan bahkan lebih fatal lagi adalah didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan ya. Iya Bu. Nah, solusi supaya tidak menyontek itu seperti gimana? Ada yang tahu? Siapa? Coba dijawab. Ya Bu Atia. Ya, silakan Atia. Lebih memahami materi Bu. Ya, solusinya belajar untuk memahami materi ya. Nah, kita harus lebih memahami materi lagi ya, memahami materi, kita harus belajar, harus latihan-latihan mengerjakan soal. Nah, ini di sini dipahami materi pelajarannya dengan rajin belajar, banyak berlatih latihan soal. Selalu ingat bahwa nggak menyontek itu keren. Nah, bahwa kalau kita tidak mencontek itu hebat ya, bagus, keren. Nah, harus punya prinsip, nilai yang bagus dari hasil mencontek bukanlah prestasi. Nah, Ibu, di sini anak-anak Ibu paham? Paham ya? Ya, alhamdulillah ya, paham. Nah, Ibu stop ya. Nah, dari kesimpulan hari ini, topik yang kita bahas hari ini, anak-anak Ibu, ada tidak yang bisa menyimpulkannya? Ada tidak yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan Atia. Jadi Bu, kita tuh nggak boleh mencontek, karena mencontek itu banyak kerugiannya buat diri kita sama orang lain. Iya, benar sekali ya Atia. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini, kita kalau mencontek itu banyak sekali hal-hal negatifnya. Bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain ya. Termasuk kita berbohong pada diri sendiri ya, berbohong kepada orang lain ya. Jadi tolong yang mempunyai kebiasaan mencontek, tolong dihilangkan kebiasaan tersebut ya. Karena itu termasuk perbuatan yang
celah. Jadi kita harus lebih baik kita puas hasil dengan hasil kita sendiri ya, supaya kita walaupun nilainya berapapun nilainya itu, tapi kalau hasil kita sendiri kita lebih puas lagi ya kan. Nah ya, nah nanti di sini Ibu akan membagikan, sebelum Ibu mengakhiri ya, Ibu akan membagikan LKPD ya nanti di grup ya. Tolong LKPD tersebut anak-anak Ibu isi ya. LKPD tersebut bersifat rahasia. Ibu pun nggak akan jawaban anak-anak Ibu pun tidak akan Ibu sebarkan kemana-mana. Hanya Ibu yang tahu ya. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu dari kegiatan hari ini kira-kira bermanfaat tidak? Kita melaksanakan bimbingan kelompok hari ini bermanfaat, bermanfaat ya, alhamdulillah ya bermanfaat ya. Ada nggak bisa kira-kira kita lanjutkan nggak untuk pertemuan berikutnya? Kalau bisa lanjut Bu, jadi lebih tahu semuanya. Iya, iya. Besok minggu depan kita lanjutkan kembali ya bimbingan kelompok dengan materi yang berbeda lagi ya, supaya anak-anak Ibu lebih paham ya, mendapat pemahaman ya, wawasannya lebih luas ya. Nah, di sini kalian sudah bisa kan, jadi udah berani kan berbicara di depan umum ya. Nah, jadi minggu depan kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, anak-anak Ibu tolong nanti dikerjakan LKPD-nya ya. Nah, jangan lupa. Itu nanti Ibu kirimkan ke grup, Ibu kasih waktu 1 jam ya. Setelah Ibu kirim tugas LKPD tersebut. Nah, Ibu ingin evaluasi terlebih dahulu lah. Apabila hari ini menyenangkan, Ibu ingin anak-anak Ibu mengucapkan angkat jempolnya seperti ini. Apabila hari ini tidak menyenangkan, kalian bisa angkat telunjuknya seperti ini. Ini apabila tidak menyenangkan ya. Nah, apabila menyenangkan, Ibu ingin kalian angkat jempolnya seperti ini ya. Nah, acungkan jempol. Nah, kegiatan hari ini dalam bimbingan kelompok hari ini menyenangkan tidak? Terima kasih ya, berarti anak-anak Ibu bersemangat ya, dan kegiatan hari ini menyenangkan ya. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk anak-anak Ibu ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.